Assalamualaikum warahmatullahi Anda wabarakatuh. sekarang. Nama saya Ratna Kartikasari dari kelas 10 Farmasi 2. Di sini saya mau storytelling tentang sejarah Kerajaan Bali. Sejarah Kerajaan Bali. Masyarakat Bali terkenal akan tradisi, seni, dan budayanya yang sangat kental. Budaya yang kental telah berlangsung secara turun-temurun ini tentu tidak lepas dari pengaruh pemerintahan Kerajaan Bali di masa lalu. Nah, jika ingin tahu sejarah singkat Kerajaan Bali, silahkan tonton video berikut ini. Kerajaan Bali di masa lalu dan lokasinya. Kehidupan ekonomi dan budaya yang dianut oleh masyarakat Bali tentu tak luput dari pengaruh-pengaruh kerajaan di masa lalu. Raja-raja yang memerintah memberi pengaruh yang cukup kuat bagi tataan kehidupan masyarakat. Video berikut ini akan membahas secara singkat mengenai Kerajaan Bali, raja-raja yang pernah memimpin, serta peninggalannya. Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau kecil di sebelah timur Pulau Jawa. Akibat lokasi yang berdekatan, maka Bali memiliki hubungan yang erat dengan Pulau Jawa. Kerajaan pertama yang berdiri di wilayah Bali adalah Kerajaan Bedahulu atau Bedulu. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 hingga ke-14 Masehi dan berpusat di Penjeng atau Bedulu Gianyar. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Bali dan peninggalannya. Sejarah mengenai pemerintahan setiap raja dapat diketahui dan dipelajari melalui prasasti dan peninggalan yang berhasil ditemukan di masa kini. Berikut adalah deretan raja yang pernah memerintah di Kerajaan Bali berdasarkan peninggalannya. Kita berlangsung saja ke raja yang pertama, yaitu Sri Kesari Warmadewa. Sri Kesari Warmadewa adalah raja pertama Kerajaan Bali dan merupakan dinasti Warmawadewa. Sejarah mengenai Sri Kesari Warmadewa tertera di dalam prasasti Blanjong yang bertuliskan angka tahun 914 Masehi. Prasasti Blanjong menyebutkan bahwa Sri Kesari Warmadewa adalah seorang raja Buddha dari dinasti Sailendra. Prasasti ini juga mengisahkan bahwa Sri Kesari Warmadewa memimpin pasukan untuk mengalahkan musuhnya di daerah pedalaman. Sri Kesari Warmadewa kemudian mendirikan pemerintahan Buddha Mahayana di Bali dan memiliki istana yang terlokasi di Singhatwalawa. Yang kedua ada Dharma Udayana Warmadewa. Raja terkenal di Kerajaan Bali adalah Dharma Udayana Warmadewa. Udayana memimpin kerajaan bersama permaisuri Mahendradatta, putri Raja Makutawang Sawardhana dari Kerajaan Medang, Jawa Timur. Pernikahan ini memberikan pengaruh baik bagi hubungan antara Bali, Medang, serta membentuk analisis antara kedua kerajaan tersebut. Semasa pemerintahan Udaya, Kerajaan Bali mencapai puncak kejayaan terutama di bidang kebudayaan. Kebudayaan Jawa semakin berkembang di Bali. Hal ini ditandai dengan penggunaan bahasa Jawa kuno dalam penulisan prasasti. Pembentukan Dewan Penaksiat Kerajaan juga merupakan adaptasi dari sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan di Jawa. Permaisuri Mahendradatta meninggal pada tahun 1001 Masehi dan dicandikan di Burwan berdasarkan prasasti Air Huang. Disimpulkan kalau Raja Udayana tetap memimpin kerajaan sendirian hingga wafat pada tahun 1011 Masehi. Prasasti Ujung Hyang menyebutnya bahwa setelah wafat Udayana dicandikan di Banukwa dan dikenal dengan nama Batraluma. Yang ketiga ada Ratu Sri Ugranesa. Sri Kesari Warmadewa kemudian digantikan oleh Ratu Sri Ugranesa yang memerintah pada tahun 915 sampai 942 Masehi. Pusat kerajaan Ratu Ugranesa terletak di Singhamandawa. Selama pemerintahannya, Ratu Sri Ugranesa meninggalkan 9 buah prasasti. Prasasti peninggalan kerajaan Bali ini ditemukan di daerah Sembiran, Babahan, Batunhya, dan Pentongan. Prasasti-prasasti ini berisi pembangunan tempat suci dan berbagai kebijakan yang diterapkan di masa pemerintahannya.
Ratu Ogranesia mengatur tentang pembebasan pajak di daerah-daerah tertentu yang berada di bawah kekuasaannya. Setiap sistem pemerintahan di masa Ratu Ogranesia juga telah teratur dengan adanya pembagian tugas bagi para pejabat istana. Yang keempat ada Tabanendra Warmadewa. Setelah Ratu Ogranesia wafat dan dicandikan di air Mandatu, kepemimpinannya digantikan oleh raja bergelar Warmadewa. Raja pertama dari dinasti Warmadewa adalah Tabanendra Warmadewa. Masa pemerintahan raja ini dimulai dari tahun 955 Masehi dan berakhir pada tahun 967 Masehi. Selanjutnya ada Jayasingha Warmadewa. Masa pemerintahan Jayasingha Warmadewa berlangsung pada tahun 967 sampai 975 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Jayasingha Warmadewa memerintahkan pembangunan pemandian dari sumber suci di desa Manukraya. Pemandian ini diberi nama Titra Empul dan terletak di dekat Tampak Siri. Yang keenam ada Janasadu Warmadewa. Janasadu Warmadewa meneruskan kerajaan setelah Jayasingha Warmadewa pada tahun 975 sampai 983 Masehi. Satu-satunya keterangan yang bisa diperoleh tentang raja ini adalah adanya pemberian anugerah dari kepala desa Jula. Selanjutnya ada Sriwijaya Mahadewi. Sriwijaya Mahadewi adalah seorang raja wanita yang berkuasa di tahun 983 Masehi. Seorang ahli mengatakan kalau raja wanita ini berasal dari kerajaan Sriwijaya. Namun ditemukannya prasasti ratu yang berisikan nama-nama Latin. Nama-nama Latin jabatan yang lazim disebut dalam prasasti Jawa menimbulkan dugaan beliau adalah putri dari Empu Sindok dari Jawa Timur. Yang kedelapan ada Marakata. Udayana dan Mahendradatta memiliki 3 orang anak yaitu Airlangga, Marakata, dan Anakungsu. Oleh karena Airlangga kemudian menjadi menantu Raja Dharmawangsa di Jawa Timur, maka selanjutnya Marakata yang dinobatkan menjadi raja menggantikan Udayana. Marakata bergelar Dharmawangsa Wardana Marakata Pengkajastana Utunggadewa. Masa pemerintahan berlangsung sejak tahun 1011 hingga 1022 Masehi. Satu masa dengan Airlangga di Jawa Timur. Persamaan unsur nama dan masa pemerintahan menimbulkan asumsi seorang ahli sejarah Stutarhim bahwa Marakata sebenarnya adalah Airlangga. Marakata adalah raja terkenal di kerajaan Bali yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena sifatnya yang dermawan. Marakata dijuluki sumber kebenaran hukum karena selalu melindungi rakyatnya. Persamaan sifat, kepribadian, dan kepemimpinan antara Marakata dan Airlangga makin memperkuat dugaan bahwa mereka adalah orang yang sama. Persamaan antara Marakata dan Airlangga kian terlihat dengan dibangunnya kuil Candi Gunung Kawi di Tampak Siring. Kuil ini menunjukkan gaya candi yang serupa dengan kuil yang ada di Jawa selama periode Medang terakhir. Anakungsu. Anakungsu naik tahta menggantikan Marakata dan diberi gelar Paduka Haji Anakungsu Nirakali Batari Lumai Buruan Batara Lumai Banuwika. Peninggalan Anakungsu terdiri dari prasasti berjumlah lebih dari 28 yang tersebar di wilayah Bali Utara, Bali Tengah, dan Selatan. Anakungsu memerintah sejak tahun 1049 Masehi hingga wafat pada tahun 1077 Masehi. Raja ini dimakamkan di daerah Gunung Kiwi, dekat Tampak Siring. Seiring dengan wafatnya sang raja, maka berakhirlah dinasti Warmadewa karena Anakungsu tidak memiliki keturunan. Setelah dinasti Warmadewa berakhir, maka kerajaan Bali dipimpin oleh Raja Jaya Sakti Ragaya, Jaya Pangus, Eka Jalangkana, dan Sri Asta Asuratna Bumi Banten. Sri Asuratna Bumi Banten dianggap sebagai raja kerajaan Bali terakhir sebelum akhirnya Bali ditaklukkan dan menjadi bagian dari Majapahit. Runtuhnya kerajaan Bali. Ratu Pangeran Tribhuwana Wijayatunggadewi dan Perdana Menteri Gajah Mada berambisi untuk menyatukan seluruh kepulauan Indonesia di bawah kepemimpinan kerajaan Majapahit. Dalam rangka mencapai ambisinya, kerajaan Majapahit kemudian menaklukkan perluasan kekuasaan di berbagai wilayah di Indonesia, tak kecuali Bali. Pada tahun 1342, seperti dikisahkan pada
Naskah Babat Aryatabanan, pasukan Majapahit mendarat di Bali. Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Gajah Mada dan Arya Damar menyerang Bali hingga akhirnya Bali menyerah pada tahun 1343. Penaklukan yang dilakukan oleh Majapahit ini merupakan akhir dari sejarah kerajaan Bali. Meski kerajaan Bali telah runtuh, namun peninggalannya masih dapat dijumpai hingga kini. Segala bentuk peninggalan ini adalah merupakan bukti mengenai keragaman budaya di wilayah Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.